Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya, pada video kali ini kami akan memberikan sebuah kisah, yaitu adalah kisah perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Taif. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun, kebanyakan orang-orang Mekah selalu menyakiti, memperolok-olok, dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, termasuk orang yang baik hatinya. Meskipun belum masuk Islam, dia selalu membantu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara lebih leluasa. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke Taif yang didiami kabilah Thaqif yang berjumlah besar, dengan harapan apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan dan Taif akan menjadi pondasi penyebaran agama. Setibanya di Taif, baginda Nabi Muhammad SAW langsung menemui 3 orang yang ditokohkan. Beliau berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar mereka mau membantu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana adat bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamu. Bahkan mereka tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Bahkan mereka pun tidak rela baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di situ. Padahal orang yang dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak mulia. Seorang di antara mereka berkata, "Oh, kamukah orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai Rasul?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau bicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu pembohong, maka aku tidak mau berbicara dengan pembohong."
Akan tetapi Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai hati yang begitu teguh laksana sebuah batu karang. Beliau tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum. Tetapi tidak seorang pun yang mau mendengarkan beliau. Jangankan menerima, bahkan mereka menghardik dan mencela Rasulullah. Tinggalkan segera kota kami, pergilah kemana kamu suka. Ketika Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak-anak kota Taif membuntuti Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lalu mengganggu, mencaci dan melempari Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu, sehingga kedua sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Taif. Di tengah perjalanan, tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak kecil itu, beliau Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustada'afina wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idi yatajahamuni am ila aduwim malaktahu amri in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'uli a'udhu binuri wajhika alladhi asharaqat lahu dhulumatu wa saluhat alaihi amrud dunya wal akhirah min ayyang zila bihi ghadabuka aw yahilla alayya sakhatuka lakal utsba hatta tarda wala haula wala quwata illa bika. Yang artinya adalah, ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, habisnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang, melebihi sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada keberatan bagiku, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahanmu kepadaku atau kemurkaanmu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja sehingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa seluruh alam, pun memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk datang memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu.
dan Dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau sukai, akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur binasa." Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, "Aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Baik para sahabat semuanya, demikianlah akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Sekian dari kisah keteladanan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk video selanjutnya kita akan memberikan sebuah kisah, yaitu adalah kisah syahidnya Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.